Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Nur Hidayat dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0496900345. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktek algoritma dan pemrograman yang sudah saya kerjakan, yaitu soal pada nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu yang pertama adalah golongan A dengan gaji 5 juta, yang kedua golongan B dengan gaji 6.500.000, yang ketiga golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, karyawan lembur selama 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya yaitu 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya yaitu 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya yaitu 36% dari gaji pokok. Yang kelima, jika karyawannya lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya yaitu 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan adalah gaji golongan plus gaji lembur. Di sini yang pertama kita bentuk flowchartnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat flowchartnya yang diawali dengan mulai di sini, terus kita di sini akan menginput golongan karyawan dan jam lembur. Setelahnya adalah pengkondisian pertama, yaitu jika golongan A, maka gaji pokok yaitu 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Yang terakhir adalah jika golongan C, gaji pokok sama dengan 9.500.000. Pengkondisian yang pertama telah selesai. Kita lanjut ke pengkondisian kedua, yaitu tentang jam lembur. Yang pertama, lembur pada 1 jam. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,3%. 0,3%, jadi 0,3 atau 0,30. Yang kedua adalah jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Yang ketiga, lembur 3 jam. Maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Yang kelima, lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, gaji lemburnya yaitu sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Pengkondisian yang kedua telah selesai. Setelah itu akan ada perhitungan tentang total penghasilan, yaitu gaji pokok plus gaji lembur, dan mendapatkan total penghasilan dan selesai. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan pseudocode yang sudah saya buat di VS Code. Di sini sebenarnya hampir sama dengan flowchart cara membacanya, cuman beda tampilan aja. Di sini di baris pertama kita mulai, terus baris kedua, ketiga kita akan menginput golongan dan input jam lembur. Terus di baris ke-7 sampai ke-12 kita akan melakukan pengkondisian atau perbandingan
pada inputan golongan karyawan yang isinya yaitu jika golongan adalah A maka gajinya yaitu 5 juta, jika golongan adalah B maka gajinya 6.500.000, jika golongannya adalah C maka gajinya adalah 9.500.000. Selanjutnya di pengkondisian yang kedua yaitu pengkondisian jam lembur. Yaitu untuk pengkondisian jam lembur yaitu jam lembur jika karyawan jam lemburnya itu 1 jam maka gaji pokok dikali dengan maka gaji lemburnya yaitu 0,3 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya yaitu 2 jam maka gaji lemburnya yaitu 0,3 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya 0 sama dengan 3 jam gaji lemburnya sama dengan yaitu 0,34 dikali gaji pokok. Yang keempat, jika jam lemburnya adalah 4 jam maka gaji lemburnya 0,36 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya lebih dari atau sama dengan 5 jam maka gaji lemburnya yaitu 0,38 dikali gaji pokok. Dan selanjutnya adalah mencari jumlah penghasilan dengan formula yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Penjelasan tentang pseudocode telah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba pada pemrograman Java yang sudah saya buat. Di sini publikasinya adalah gaji karyawan dan selanjutnya adalah main programnya adalah public static void main string. Di sini ada inputan golongan karyawan dan selanjutnya di baris ke-13 sampai 14 adalah inputan jam lembur dengan tulisan masukkan jam lembur. Di sini adalah penentuan gaji pokok berdasarkan golongan atau pengkondisian. Dan selanjutnya di baris ke 38 sampai 48 yaitu pengkondisian tentang gaji lembur berdasarkan jam lembur seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus di baris ke 51 adalah pemanggilan jumlah penghasilan dan adalah menghitung jumlah penghasilan yaitu gaji pokok plus gaji lembur. Yang terakhir adalah menampilkan jumlah penghasilan dengan tulisan jumlah penghasilan RP plus jumlah penghasilan. Kita mencoba untuk running. Di sini akan keluar dari masukan golongan karyawan A atau B atau C yaitu dari hasil baris ke 9 dan 10. Kita akan coba A, masukkan jam lembur, kita akan memasukkan 2, enter. Kita coba running kembali. Yang sama. Kita akan coba A dengan
sejam lembur yaitu 2 jam, hasilnya adalah 6.600.000. Golongan A adalah 5 juta yaitu ditambah dengan 1.600.000 yaitu hasil dari 0,32 dikali gaji pokok. Sampai sini adalah penjelasan. Oke, penjelasan telah selesai. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya yang kurang jelas atau masih terlalu cepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya akan saya perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.